Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan kembali menyimak sebuah video perdebatan antara Zuma dengan para Gurunda Kristen, di mana pada kesempatan video ini kita akan melihat detik-detik di mana Gurunda Zuma ketahuan tidak bisa membaca, teman-teman. Dan kemudian ketika ia disuruh membaca, malah ia berteriak-teriak dengan mengatakan, panggil admin saya, panggil admin saya. Nah, hal ini membuktikan bahwa Zuma tidak bisa membaca, teman-teman. Yang kedua, Zuma juga tidak paham dengan isi kitabnya, teman-teman. Mari kita lihat bagaimana diskusi ini berlangsung dan bagaimana Zuma terkapar dan terbukti tidak berilmu. 17 nomor 4 bukan ayat. Ini kan kitab kalian, tidak pakai ayat. Nomor 4. Nomor 4 ya. Nah, itu silakan baca. Bacalah. Bukan admin saya dulu dong. Ya baca dong. Kan kamu udah dikasih bacaan. Baca dong. Admin saya dulu. Admin gampang ini, gampang. Admin saya dulu. Baca masukin. Dong. Admin saya masukkan dulu. Minta bacaan satu raja admin saya masukkan Raja 17 ayat 4 gitu ya. Admin saya masukkan dulu. Admin saya masukkan dulu. Nggak usah takut. Saya akan baca ini. Saya akan baca sama kalian. Tapi admin saya masukkan dulu. Baca ini fokus ke sini aja, jangan fokus kemana-mana dulu. Baca ini coba. Admin saya masukkan dulu. Nih, ini nih. 1 Raja-Raja pasal 17 nomor 4 kata kamu. Kalau di sini admin saya masukkan dulu ke sini. Nih, admin saya masukkan ke sini. Admin saya apa tadi? Katanya kamu gembala. Katanya gembala kok nggak bisa baca. Bukan saya nggak bisa. Admin saya dulu dong. Admin saya dulu dong. Masuk sini. Ini Buddha Amon saksi nih. Dengerin. Masukkan dulu admin saya. Aku bilang, ketakutan kali kau Ferdinand. Admin saya masukkan dulu. Udah Angon, udah kayak mana ini? Nggak bisa juga dari tadi dia baca, katanya bisa baca. Admin saya di webroom minta tolong dimasukkan admin saya. Oke, supaya apa yang saya lakukan ini itu terdokumentasi. Tidak diizinkan kamu melive-kan sebelum peracaraan yang disetujui oleh. Nah, oke, setujui dulu. Siapa yang kamu melive-kan karena belum ada ilmunya apa-apa, tidak memenuhi syarat. Saya tunjukin satu syarat. Jangan cari alasan. Udah, santai aja kamu dulu situ. Tenangkan, cari dulu caranya kamu bisa membaca. Malu kali, katanya bisa baca. Kalah lah kamu. Di mana-mana kamu kalah kok. Nah, kalah. Kalah. Terus kenapa admin saya nggak mau dimasukkan? Contoh, ini coba baca ini. Kalau kamu memang kenapa admin saya dulu? Admin saya dulu masukkan. Kan ditanya, kamu tadi udah nyebutkan ayat. Bukan masalah ditanya. Nomor 4 toh. Ini nomor 4-nya. Bacalah. Kalau nggak bisa baca, bilang nggak bisa baca. Berarti nggak memenuhi syarat toh. Mau diskusi. Masukkan admin saya dulu. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Silakan bagi yang mau bertanya raise hand terlebih dahulu. Jadi kita tahu nih, moderatornya tahu ada yang raise hand dan mau bertanya. Ya silakan, ada Zuma di sini ternyata. Apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau ditanggapi? Silakan, baru masuk ya. Semenit weh. Iya, semangat siang sahabat-sahabat sekalian. Ini tadi saya dapat link. Katanya, mohon maaf nih ya, bukan saya menyela. Ini ada tema
apakah lebah, setan, dan burung gagak merupakan utusan Allah dan menerima wahyu. Makanya saya masuk sini. Gitu Oh loh, Bang. itu pembahasannya itu tuh sang penggugat. Itu udah lewat sih, udah selesai. Kok baru nyampe sekarang ya pesawatnya? Naik pesawat apa ini? Naik burung Ya, gagak. baru nyampe Kemarin. ke saya. Aduh, tahun berapa? Tahunnya masih tahun 2022. Tanggal berapa? Nggak usah Ada lebay. tanggal? Kalau ada yang mau debat tentang itu, silakan aja yuk. Ya Ada nggak silakan. yang mau membahas tema ini? Silakan. Buat apa Zuma? Mau main logika nggak Zuma? Ya kita main data aja, main data. Nggak, aku pengen lihat logikamu sebenarnya sih Zuma sebelum kau ngomong. Masalahnya kalau logika kalian akan gugur karena tidak mungkin Tuhan mengalami mati. Ya Itu dari coba mana ya, aku langsung pengen ngeklaim logika gugur itu dari mana? Ya. Atau klaim sendiri? Zuma Dari bisa mana buktiin Allahmu ada nggak? Gimana logikanya itu Tuhan bisa mati? Saya bikin timer nih. Cuma buktiin Allahmu ada bisa nggak? Zuma? Gini. Saya cuma mau membahas tema yang dikirimkan ke saya. Kalau ada yang bisa, ada yang berani, ayo silakan. Nggak Emang bisa dari buktiin grup mana? Allahmu ada nggak? Dari grup. Nggak, Sebentar, sabar dulu. klarifikasi dulu. Saya terima tema Klarifikasi ini. dulu. Ya, saya klarifikasi dulu. Emang itu per tanggal berapa ada tema yang seperti itu dan ketemunya di Zoom? Di Zoom Atau nggak atau di- masalah dengan tema kapan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Artinya kan berbicara mengenai kebenaran, ya kapanpun bisa disuarakan. Ya itu emang di Ini- sini sudah dibahas, sudah. Atau terlambat kamu datang ke sini? Ya, Kurang tahu. Ya sudah, saya pingin tema ini lagi. Ada nggak dari kalian yang menguasai Bible Nah, membahas nanti tentang dihubungi. judul ini? Nanti dihubungi dan itu banyak penontonnya kemarin. Aduh, kamu datangnya kok setelah. Zuma, Betul. satu pertanyaanku aja Zuma, coba jawab deh. Buktikan Allahmu ada, Zuma itu aja udah. Oh gitu. Coba Nah, deh. coba Kita main jawab logika ya. pakai data. Iya. Kita main logika ya Zuma ya. Kau kan mau bilang kau Oke. Nggak usah data, logika aja logika. main logikanya Kenapa kita. rupanya? Kenapa Bisa. kalian takut dengan data di kitab kalian? Oh, Semuanya pakai doif Quranmu dong. cuma kalau kita jawab. Pakai Cuma. Quranmu dong Zuma. Semuanya kalian bilang doif. Oke, baik. Kalau mau Kita pakai mau langsung logika. Quran nggak apa-apa. Sok. Oke, kita pakai logika. Oke ya. Ya. Nah, sekarang pencipta alam semesta itu menurut saudara-saudara ada kan? Kalau di Quranku sih nggak ada aku lihat. Coba kau buktiin aja. Ya, katanya logika. Gimana sih? Iya, kita main logika nih. Buktikan di Quran. Terus kenapa bawa itu Al-Quran? ada? Itu aja. Loh, Sekarang gini, menurut logika Anda semua, ya. apakah alam semesta ini ada yang menciptakan? Ada Tuhan kami, Allah kami. Iya, enggak usah klaim Yesus, enggak usah. Yesus itu baru ada abad Tuhan pertama, enggak usah, kami, bukan santai. Allah. Ya, oke, terserah. Nah, sekarang kita bermain logika kan? Alam semesta ini Anda yakini ada yang menciptakan? Ya, ada. Oke, ada. Nah, sang pencipta ini kalau tidak nampak di biji mata kalian, apakah itu menjadi tidak ada? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban apa ini? Jawabannya dong. Yang serius. Bisa ya, bisa tidak. Ketika pencipta langit dan bumi ini tidak nyata di bola mata kalian, apakah pencipta Harus itu nggak ada? Iya. Harus ada. Kalau harus tidak ada. nyata, kalau tidak kalau nyata menurut tidak Quranmu ada. Tidak. Oh gitu. Kalau tidak nyata tidak ada. Kalau tidak Oh, gitu nyata ya? tidak ada. Ya. Berarti Kalau tidak nyata, berarti tidak kalau begitu benar dong pernyataan bahwa Tuhan kalian itu tidak ada. Enggak, Quran Kan semuanya Tuhan kami ada. ada dilihat mata. Kan ada, terbukti Yang, ada. yang cerdas Tunggu dikit dulu. cuma jangan main Tunggu dulu. Sabar. Sabar. Logika, Ya, jangan main Yesus dan sendiri. Paulus mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak nampak, tidak terlihat. Buktikan kalau Allahmu ada, Zuma itu aja udah. Ya, ini saya sudah sampaikan kepada kalian. Zuma. Noise, ada noise. Kawan, langsung bikin topik aja gimana? Salam saya. Ada yang noise. Ada yang noise. Di Quranmu kalau Allah Saya katakan kepada kalian bahwa insya Allah tiap hari akan saya masuk ke sini. Oh, bagus. Ya. Udah. Siapkan pemateri kalian yang hebat. Udah. Ya. Sekarang buktikan Begini. dulu Allahmu ada. Buktikan dulu. Iya. itu aja dulu dari Quranmu. Di pertanyaan Buktiin dari Quranmu itu aja. Brethren, mending dibikin satu-satu aja satu hak. Mana yang terbukti Ya, ada? biar nggak Allah, Yesus. biar semuanya mereka nggak apa-apa deh. Nggak usah. Yang penting teratur. Oh, gitu. Iya. Kasih tahu aja dari tadi, nggak usah muter-muter. Kita nunggu udah. Bu, cari satu orang dong yang bisa menjadi moderator biar enak. Silakan. Iya, Biar tapi saya mau Kristennya semua yang ada di sini tapi bergantian. Buktikan dulu Allahmu ada, nggak usah muter-muter. Saya udah nggak sabar nih. Bu, Oke. Hasan. Bukti apa yang Anda mau? Dari Quranmu aja. Zuma. Bukti apa yang Anda mau? Ya, bukti apa? Bukti kayak mana? Ada Buktikan kalau saksinya. Bukti. yang Bukti nyata, keberadaan yang seperti apa yang Anda mau? didengar, Bukti keberadaan yang seperti apa? Bukti Eksistensi. Oke. Kehadiran Oke. Tuhan. Oke. Seorang moderator Oke.
ambil salah satu moderator dari Bapak dan biar dia yang mengatur obrolan. Pak Jordan, Pak Ginca, tolonglah. Oke. Iya Pak Budak, kita sudah saling kenal kan. Jadi kita aturannya supaya satu-satu. Sebab saya di Zoom kalian itu saya diperlakukan seperti raja. Untuk saya akan memperlakukan Bapak juga sebagai raja. Ya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Jordan. Terima kasih Pak Jordan. Jadi yang nanti menjadi moderator dari Muslim siapa? Jajera naik Jajera. Ahi. Gak usah, moderator satu aja bro. Yang penting jangan main kick lagi ya. Kalian jangan main kick ya. Kalau dua-dua. Bahkan dari kalian aja yang menjadi moderator, saya di belakang ya. Kita saya co-host. Mohon jangan main kick. Ya, kan ada alasannya. Ya, kalau kalian kalah argumen main kick, itu yang pernah saya alami di sini udah berapa kali. Gak ada istilah kalah di sini Zuma. Gak ada istilah kalah di sini. Ada. Kalau kalian sudah tidak mampu untuk menjawab, itu artinya Anda sudah kalah. Itu kan menurutmu. Udah Pak. Iya, itu menurut saya emang. Iya, makanya buktikan Allahmu ada di Quran. Coba deh, buktikan aja. Ribet banget, tinggal buktikan. Panjang lebar jawab aja langsung. Iya. Nah, sekarang bukti apa yang Anda mau? Kehadiran. Contoh, misalnya maksudnya gini, maksudnya Anda mau Tuhan kami dilahirkan manusia gitu ya? Cuma tidak banyak. Mau Tuhan kami dibunuh manusia gitu. Nggak usah spekulasi di sini. Kalau mau bilang anjing ada, aku bisa buktiin anjing ada. Iya. Iya. Zuma, coba kamu. Iya. Jadi Tuhan itu Anda inginkan menjadi makhluk, bagus. Sebelum masuk ke materi, coba tenang. Ada yang mau diskusi, kita harap tenang. Kan nanti diatur dulu. Kan dia baru datang 2 menit, 3 menit, 5 menit. Urusannya kan ditentukan dulu topiknya apa, waktunya kapan. Gitu, silakan. Ini siapa dengan siapa nanti ditentukan biar kita teratur, bisa tahu. Ya silakan coba Zoom-nya, tujuannya datang masuk ke Zoom WFM We Are Purnatin untuk apa? Ada apa sebenarnya? Admin saya. Siapa adminnya? Nah, itu ada tertulis admin Suma kok di-kick, mana sih, ketakutan kali kalian ini. Gimana mau berkembang ilmu kalian kalau kalian ketakutan sama saya? Ya masalahnya kan kamu datang untuk apa tuh coba? Kan Zulkifli M. Abbas sama siapa nih temannya yang datang? Ya admin saya. Harus ada admin saya dong di dalam. Admin itu apa? Ya admin saya untuk mengelola live saya, gimana sih? Loh kan belum ada persetujuan untuk di live kan? Dari mana kamu dapat izin? Otoritas dari mana dapat izin di live kan? Saya mau dialog di sini, saya mau live-kan. Ya, saya mau perlihatkan kepada kalian. Dapat otoritas dari itu mana? Saya tanya. Lah link kalian tersebar kemana-mana kok jadi ketakutan ini? Enggak, saya tanya kamu dapat otoritas dari mana sebelum masuk ke sini? Kok jadi otoritas? Kok jadi otoritas? Dulu, coba baca dulu peraturannya. Link kalian itu tersebar kemana-mana. Kenapa admin saya di-kick? Nih, kamu kan masuk sini. Kamu baca nggak? Iya. Itu ada peraturan. Ya udah bacakan, coba kalau tahu peraturan. Taatilah peraturannya. Ini saya ngerti. Ini diskusi. Sekarang saya tanya, tujuan kamu kemari menanyakan cuma tema pertama tadi apa? Itu berapa hari yang lalu tuh, tanggal 25 Juli itu. Iya. Nah sekarang kan bisa diskusi. Kamu sadar? Sekarang kan kita sudah diskusi. Itu kenapa akun saya yang kamu tanya itu tanggal 25 Juli, sekarang udah 1 Agustus. Ya nggak apa-apa. Kan tadi kita sudah pindah topik karena kalian ketakutan, pindah ke topik keberadaan Allah. Terus kedua, apa otoritasnya kamu melive-kan sebelum ada apa-apanya dengan tema yang belum dibicarakan dengan kamu? Ya ini sudah tidak live. Ini tidak live. Sekarang coba Anda tunjukkan pada saya. Anda masih mau menikmati. Sekarang saya tanya, kamu jangan menanya dulu sebelum kamu memperjelas tujuan kamu datang ke sini katanya untuk apa. Saya datang ke sini menantang kalian untuk berdebat tentang tema yang di-share dan sampai kepada saya. Apa temanya? Ya temanya yang itu. Apakah lebah, setan, dan burung gagak merupakan utusan Allah yang menerima wahyu? Saya akan tampar kalian dengan dalil-dalil Bible kalian. Ngerti? Bahwa di kitabmu Tuhan berarti tidak berfirman pada burung gagak.
Ya, posisinya kan kamu menantang, berarti tidak ada izin untuk melive-kan sebelum acaranya mulai. Kamu harus bicara. Gak usah nangis, sekarang kita bicara. Terus ke persyaratannya kamu memenuhi syarat nggak sebagai penantang? Itu kapasitas kamu apa? Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Sekarang angkat topik yang Anda suka. Silakan angkat topik yang Anda suka. Saya ikuti arah kalian. Silakan angkat topik yang Anda kuasai, yang kalian kuasai. Malu. Admin saya masa profil cuma Zuma? Apa itu nggak ada profilnya, saudara? Malu. Nggak usah lebay. Nggak usah lebay. Profilnya apa? Cuma apa? Coba perkenalkan dulu diri lah. Zuma dengan profilnya. Saya Zulkifli M. Abbas. Saya adalah gembala. Profilnya apa? Saya adalah gembala jalanan yang selalu mengkantor semua misionaris-misionaris yang ingin memurtadkan umat Islam awam. Zuma profilnya hanya apa? Ya itu nggak usah lebay, ya nggak usah. Sekarang tolong admin saya dimasukkan. Kita angkat temanya adalah topik yang itu paling kalian suka. Nggak sopan karena apa? Masa maksa-maksa sih? Mana ada pula? Kamu ini sebenarnya mau diskusi tapi maksa-maksa. Ada apa? Saya mau diskusi. Oke, saya mau diskusi. Saya tidak maksa. Silakan Anda pilih tema yang paling Anda kuasai, baik Al-Quran maupun Bible. Silakan. Katanya kamu mau menceritakan dulu apa profil kamu supaya tahu nih orang teman-teman nggak usah. Paulus kau tahu profil Paulus? Kau tahu nggak? Soalnya di sini bukan kamu tahu nggak profil Paulus? Bicara tapi nggak ada data. Datanya coba apa kalau kamu memang? Kamu menjadi Kristen tahu nggak profil Paulus itu apa? Saya tanya, kamu ini profilnya apa? Terus penulis bitangannya kamu nggak tahu siapa nama bapaknya, adminnya masuk. Adminmu tuh ngapain coba? Ditanya terus terang kok. Admin saya itu ngawal saya supaya nggak disolimi di Zoom kalian, ngerti? Emang kamu baru masuk beberapa menit, emang apa yang terjadi sama dirimu rupanya? Ya kan, beberapa kali saya di-kick di sini. Ini buktinya admin saya juga di-kick. Gimana itu? Masa kamu framing dirimu sendiri? Kapan pula kamu ini fakta. Admin saya di-kick, padahal kami nggak ngapa-ngapain. Ini telepon adminmu lagi di mana? Adminmu coba telepon sekarang. Saya. Telepon. Udah masuk itu admin semua, tapi kenapa nggak dikasih kunci? Iya ditanya. Atau gini, panggil Sopiatu atau siapanya sini. Kalian kelihatannya memang nggak siap. Sopiatu lagi ya, saya tunggu. Berdiskusi nggak siap, nggak punya bahan. Kalian yang nggak siap, saya katakan kalian yang nggak siap. Kalian punya Zoom, terutama kamu Kodeks Ferdinand. Kamu tiap hari bagi link. Kalau Anda bagi link, berarti Anda siap didatangi gitu loh. Anda yang kirim undangan kemana-mana. Kamu dapat perjanjian itu dari mana? Terus kenapa bagi link di setiap grup? Kenapa? Itu ada apa tujuannya? Yang mereka yang memenuhi syarat untuk bisa berdiskusi. Yang bisa dipenuhi gitu. Apa? Yang tidak paham Bible gitu. Ditanya kamu biasanya ngebahas apa, kemampuannya apa, bidang apa, terus kita bicarakan. Terserah, mau bahas Al-Quran boleh, mau bahas Bible boleh, tapi admin saya tolong dimasukkan ke sini gitu loh. Jangan belum ada bicara soal admin melive-kan. Kamu ini masih tahap baru beberapa menit di sini sudah kayak kepanasan kayaknya. Kamu minum dulu dah, sehat. Yang panas siapa sebenarnya yang panas? Ditanya, kamu katanya mau berdialog atau diskusi atau debat. Tadi apa ayatnya yang kamu tahu tentang yang judul yang tanggal 25 lalu itu tentang apa? Burung gagak menerima wahyu. Oh banyak. Mau aku bacakan. Burung gagak menerima wahyu, mau. Sekarang ayat mana yang membuktikan bahwa dia tidak menerima wahyu? Coba dites dulu kemampuan kamu. Mau aku buktikan burung gagak menerima wahyu di tempat kau? Sekarang jawablah. Dia belajar sekalian. Nah, satu Raja-Raja 17. Satu Raja-Raja 17 nomor 4 sampai nomor 6. Engkau dapat minum dari sungai itu, Elia, dan burung-burung gagak telah aku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana, wahai Elia. Gimana tuh? Ya berarti burung gagak itu apa? Kamu bertanya ke saya. Di mana kamu baca ayat? Kamu minta. Kamu minta dalil. Iya, kamu minta dalil kan? Emang kamu baca satu Raja-Raja 17 nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, bagus kalau begini. Kalian belajar Bible sama aku. Bagus. Bertanya aja kalian. Tapi admin saya dibukain dong. Apalagi? Kamu bacanya di Alkitab. Lalat menerima wahyu, mau lagi. Baca Alkitab. Lalat menerima wahyu, mau lagi. Baca apalagi setan menerima wahyu, mau.
Coba baca Alkitab yang benar, baca. Kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca Alkitab. Berarti Zuma ini belajar Alkitab. Mana ada aku kau suruh baca kitab Kejadian sampai Wahyu di sini? Enak aja. Kalian aja sebagai seorang Kristen nggak perlu membaca kitab itu secara perinci. Dengar aja, burung gagak menerima wahyu. 1 Raja-Raja 17 nomor 4, nomor 5, nomor 6. Wahai Elia, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi, dan Elia melakukan seperti firman. Tunggu dibacain, tunggu. Kita perlihatkan kepada kamu, yang mana kitabnya yang kamu baca. Ternyata Zuma ini pembaca Alkitab kayaknya. Coba. Ya, oh iya, kan udah aku bilang, aku gembala jalanan, gimana sih? Iya, akui dulu, Zuma ini ternyata pembaca Alkitab. Yang mana kamu baca? 1 Raja-Raja yang kubilang tadi. Kok diulang-ulang sih? 1 Raja-Raja berapa? 17. Ya, 17 ya. Ya. 1 Raja-Raja. Adminku dulu, masukkan admin saya dulu. Sebentar, ayat berapa? Ayat berapa? Masukkan dulu admin saya ke sini. Iya. Admin saya dulu. Admin coba nih. Ayat berapa? Admin saya dulu masukkan ke sini. Ya, ini 1 Raja-Raja 17 ayat berapa? 17 nomor 4 bukan ayat. Ini kan kitab kalian enggak pakai ayat. Nomor 4. Nomor 4 ya. Nah, silakan baca. Bacalah. Bukan admin saya dulu dong. Ya baca dong, kan kamu udah dikasih bacaan. Baca dong. Admin saya dulu. Admin gampang ini, gampang. Admin saya dulu, masukin. Admin saya masukkan dulu. Minta bacaan 1 Raja admin saya masukkan Raja-Raja 17 ayat 4 gitu ya. Admin saya masukkan dulu. Admin saya masukkan dulu. Nggak usah takut, saya akan baca ini. Saya akan baca sama kalian. Tapi admin saya masukkan dulu. Baca ini fokus ke sini aja, jangan fokus kemana-mana dulu. Baca ini coba. Admin saya masukkan dulu. Nih, ini nih 1 Raja-Raja pasal 17 nomor 4 kata kamu. Kalau di sini admin saya masukkan dulu ke sini. Nih, admin saya masukkan ke sini. Admin saya apa tadi? Katanya kamu gembala, katanya. Gembala kok nggak bisa baca? Ya, saya nggak bisa. Admin saya dulu dong. Admin saya dulu dong. Masuk sini. Ini Budak Amon, saksi nih. Dengerin masukkan dulu admin saya. Aku bilang, ketakutan kali kau Ferdinand. Admin saya masukkan dulu. Budak Amon, udah kayak mana ini? Nggak bisa juga dari tadi dia baca, katanya bisa baca. Admin saya di web minta tolong dimasukkan admin saya. Oke, supaya apa yang saya lakukan ini itu terdokumentasi. Tidak diizinkan kamu melive-kan sebelum peracaraan yang disetujui oleh. Nah, oke, setujui dulu. Siapa yang kamu melive-kan karena belum ada ilmunya apa-apa, tidak memenuhi syarat. Saya tunjukin satu syarat. Setujui dulu. Jangan cari alasan. Udah, santai aja kamu dulu situ. Tenangkan, cari dulu caranya kamu bisa membaca. Malu kali, katanya bisa baca. Kalah lah kamu. Di mana-mana kamu kalah kok. Kalah. Kalah. Terus kenapa admin saya nggak mau dimasukkan? No, contoh, ini coba baca ini. Kalau kamu memang kenapa admin saya dulu? Admin saya dulu masukkan. Kan ditanya, kamu tadi udah nyebutkan ayat. Bukan masalah ditanya. Nomor 4 toh. Ini nomor 4-nya. Bacalah. Kalau nggak bisa baca, bilang nggak bisa baca. Berarti nggak memenuhi syarat toh. Mau diskusi. Masukkan admin saya dulu. Kok sendiri nggak? Admin saya dulu sama adminmu. Enggak, jangan lebay kalian. Saya minta admin saya pertolongan sama adminmu cuma. Kok sendiri nggak? Tolongan bang, mau di-live-kan bang. Saya cuma mau live. Oke, minta tolong admin saya masuk. Sendiri. Anda minta pertolongan bang, ini hanya mau melive-kan. Gimana? Kok nggak berani sendiri ya Juma? Coba jauh dong. Ini hanya untuk melive-kan, admin untuk melive-kan bang. Ayo live bang. Kamu kok live-kan, nggak masalah. Ayo bang. Dulu itu dong. Saya ada duit bang, tolong di-approve bang. Aduh. Kok jawab dulu dong. Jangan dulu, saya belum boleh mengajar kalian kalau admin saya belum masuk. Bukanlah, kau jangan cengeng gitu loh Juma. Udah baca lagi. Aduh, lucu. Anak-anak Tuhan ini lucu. Jangan cengeng kok Juma. Ngaku anak-anak teos di mana sih? Kamu sendiri yang bilang. Minta pertolongan anak-anak teos di mana sih? Ada ayatnya di mana? Di satu. Iya, baca dulu tuh Juma. Anak teos. Masukkanlah aku ke dalam, adminku ke dalam. Ini depan ini baca kalian. Di mana? Jangan minta pertolongan sama adminmu lah. Bukan minta pertolongan.
Jangan cengeng kau. Saya minta admin saya dimasukkan gitu loh. Jangan cengeng kau cuma. Udahlah. Coba baca itu. Admin saya dong. Admin saya mana dong? Jangan cengeng kau. Baca kalian yang cengeng. Datang itu cuma. Baca aja. Enggak, saya tidak akan mulai mengajar kalian sebelum kalian masukkan admin saya. Iya, kau cengeng berarti. Kau mending ngajar kau sama anjing itu aja cuma. Nah ini saya sedang mengajar kumpulan anjing. Iya. Bukan kalian mengatakan di luar yang bukan itu adalah anjing. Ya berusaha kau ya. Orang Arab anjing kan? Orang Arab itu tidak mengaku sebagai pengikut Yesus kan tidak? Enggak, dia mengaku-ngaku Yesus Tuhan itu yang disebut anjing. Ya ampun. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada sadar kalian. Ya. Nggak apa-apa. Masukkan admin saya kalau kalian mau saya ajari. Jangan cengeng lah, cuma. Kau cowok atau gimana sih cuma? Udah. Sekarang ini jangan atur-atur lah. Kau baca aja cuma, udahlah. Masukkan admin saya kalau mendapat pelanggaran. Kau cowok apa cewek sebenarnya cuma? Aku sangka sih kau cowok kau. Masukkan admin saya. Sini buat perjanjian dulu, jangan minta langsung mau live. Buat kau baca aja dulu cuma. Itu persyaratannya itu cobalah. Kenapa rupanya? Biar enak. Saya harus live, nggak bisa tidak. Enggak, kenapa kau live? Kau mau cari uang dari situ atau gimana? Terserah, apapun alat saya, terserah, biar dunia tahu. Iya, jangan kau ngemis sekali lah, cuma jangan ngemis sekali kau. Nggak apa-apa, terserah. Mau bilang kalian apa terserah. Yang jelas sekarang kau ngemis kan, jangan begitulah cuma, jangan cengeng lah, ya. Terserah. Sekarang jangan gitulah. Tolong buka. Jangan gitu, jangan cengeng kali kau deh, ya. Ayo, itu Gores penyebar gambar porno. Kau baca aja, dek cuma, kau baca aja lah, ya lah. Dibuka lah. Kok ini lah, saya kan katakan ini abang mau berundang tema yang kalian pilih itu, lalu kemudian dilemparkan ke saya, itu tema tentang apa? Tentang burung gagak menerima wahyu kan? Nah, saya tunjukkan satu raja-raja. Saya tunjukkan satu raja-raja nomor 4 itu. Izin. Gimana? Izin. Coba baca aja. Masukkan. Saudara-saudara Kristen, bisakah tidak perlu diskusi dengan namanya si Suma ini? Saya mendengar. Iya sih, nggak penting sebenarnya. Tidak pernah takut. Saudara-saudara panik menghina Alkitab dan Tuhan Yesus. Tolong. Wehayamihan. Dia ini pengemis sebenarnya ini. Gak apa-apa, biar aja. Biar dia tunjukin kebodohannya di sini. I have decided to follow Jesus. Burung gagak dikasih oleh Tuhan untuk dapat meminum dari sungai Kudus. Burung gagak telah memerintahkan untuk mendapat bintang di sana. Istiwa etsa orang sewinti lekal beikasam. Ketika Yesus akan diberi makanan dan minuman oleh surga. Jangan kesurupan lah. Jangan kesurupan ini. Roh jin hilangkan. Haleluya. Burung gagak akan memberikan makan sengkau di sana sampai roh jinmu hilangkan dulu. Burung gagak diperintahkan kepada mereka Di dalam nama Tuhan Yesus untuk memberikan makan sengkau di sana. yang ingin mengacau roh ini kita patahkan. Mau nomor berapa lagi? Mau nomor 5? Iblis kita usir, kita patahkan. Ayo baca tadi. Ayolah, edukatif lah. Saya sudah baca loh. Saya sudah baca loh. Ya nggak apa-apa, tim saya nggak kalian masukkan nggak apa-apa. Ini untuk dari kalian. Kalian mau diajarin bebas. Duduk manis di sana. Enggak. Jangan bangga dengan kebodohannya cuma sih. Cuma kayak anjing aja. Iya. Tidak ada. Di seluruh dunia ini sudah jelas. Nggak ada kemenanganmu sama Rudi Yohanes saja kok sudah miring kok dibikin. Sekarang cuma ini udah kayak anjing aja sebenarnya sih. Kasihan juga kita sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Iya, Rudi Yohanes saja sudah malu kok berapa kali. Tidak, suruh duduk manis saja. Kau sadari Zuma, kau jadi batu sandungan. Kau sadari Zuma.
Udah basi kok, ya, sudah lapor. memang iblis kerjanya begitu, saudara-saudara. Dimaklumi, Nggak iblis ada kerjanya otaknya gitu. pun. Alkitab sudah bilang. Iya. Pekerjaan Cuma ini iblis kayak anjing begitu. sebenarnya. Kasihan aja sih kita yang gonggong terus tuh. Kapok dia di Kasihan beberapa juga kali sih. dipermalukan. Jadi gini teman-teman. Tapi Dari teman-teman jangan bilang awal- kata-kata yang kurang berkenan. Jangan Ya. bilang Itu, ya. kata-kata kurang berkenan. Jadi gini, Sedang tolong. gini dari ya, awal- kasih ilustrasi aja lah. Kita Saudara-saudara, Ya, gini. saudara-saudara, saya Silakan, sampaikan, beberapa hari Silakan. ini saya ngikutin debatnya si Suma itu tidak pernah mendidik. Ketika kita bicara topik itu jawabannya ke sana kemari, bahasa Iya. lah. Tidak pernah mendidik. Jadi tolong jangan miring-miring. itu, Pak, saudara-saudara. Jangan dia panggung. Jangan kasih panggung. Nggak Iya, usah kasih panggung dia. Dia bicara Saya kiri kanan, setuju. kiri kanan. Nggak pernah Saya ada gini. substansialnya. Iya betul teman-teman, iya, saya gini, dari tadi dia datang, dia udah berusaha menguasai room kita. Jadi yang dia tunjukkan adalah arogansi pertama kali dia datang. Yes. Untuk memahami undangan saja dia tidak mampu. Undangan yang udah lama Aki sekali. gorila dia. Aki gorila. Iya, dia keluar-keluarkan di sini. Lalu dia dengan tantang petenteng dia muncul di sini menguasai. Nah, ketika tanya, ya udahlah, kalau kamu udah datang ke sini silakan coba terangkan apa bukti Allahmu ada. Itu doang dia. Tapi kenapa dia malah lari ke Alkitab? Dengan framing-framing. Itu membuktikan dia bukan mendidik. Saran saya saudara-saudara, kalau bisa jangan pernah diladenin lagi itu namanya Suma itu bagus. Monolog saja, sampaikan berita Injil seperti Pak Popom tadi malam itu ada 2 yang terima Yesus itu loh. Iya, betul. Nah, dihindari juga bahasa-bahasa yang justru merugikan kita sendiri karena kita ini yang kasih toh. Ya, itu saran saja. Saya baru 1 bulan ini justru senang dengar debat-debat dan paling unggul itu saudara-saudara Kristen karena memang hikmat dari Tuhan dan itu menjawab sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Itu sangat mendidik, tapi dari pendebat Muslim itu tidak pernah paling sana sifat Alkitab yang tidak sesuai dengan konteks. Itu barangkali. Terima kasih, saudara-saudara. Satu lagi mungkin begini teman-teman. Satu lagi mungkin begini ya. Jadi kalau kita menghadapi orang dengan IQ-nya, IQ gorila atau di bawah-bawah, ya di bawahnya gorila, memang bahasa kita harus benar-benar sangat sederhana sekali sih. Dan mereka bisa memahami. Kayak Juma ini gitu. Itu sih kalau menurutku ya. Kasihan juga mereka ini sebenarnya. Iya. Ya gini teman-teman. Saya kasih jok sedikit nih saudara saya. Saya kasih jok sedikit. Jadi dia tuh datang dari ngerembo gitu, udah bawa parang, udah bawa pedang, gayanya petang sampai di kita celananya melorot, keringat dingin, malu sekali gitu. Iya, lucu, gayanya aja. Kena brokodek langsung mati kartu. Itu belum yang lain yang masih kita benturkan dengan tembok-tembok yang lebih berat lagi. Itu masih ringan itu, belum yang lain. Tahunya jadi celananya melorot gitu, lucu. Balik. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian:
Seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allahmu, nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini.
Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya.
tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun, sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka, dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita.
sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti keadaan kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu,
Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia Tuhan daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Kristus. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara.
Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan,
tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang kelima, ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan Ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6.
kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.